Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mulia dan terus kita muliakan para alim ulama kita, semua guru-guru kita yang ada di sini, dan seluruh penasihat Arafah, banyak sekali yang ada di sini. Tidak bisa kita sebutkan satu-satu, dari pejabat sampai masyarakat kecil pun hadir. Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang kami muliakan Pak Ibu mungkin Ibu Munci, Ketua BKM, Pak Camat juga hadir, alhamdulillah, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Ada ulama, Ustaz Amin Razak, bersama kita luar biasa, Ustaz Bukhari, dan tidak bisa kita sebut lagi satu-satu. Pak Wakil Wali Kota dari Banda Aceh juga hadir, luar biasa. Dokter-dokter, pengusaha, Pak Dua, alhamdulillah banyak yang hadir. Pedagang, TNI, Wakapana juga hadir, luar biasa. Alhamdulillah tidak terasa masjid ini, alhamdulillah suasananya seperti kampung saya, dingin, segar, adem. Kalau bisa ada pun lebih jauh lagi. Dan alhamdulillah kereta subhanallah indah sekali. Kalau kita ingin masuk surga harus berjihad. Dunia jihad, wal mautu rohah. Dunia tempat kita berjihad, tempat kita berkorban, tempat kita berjuang, capek-capeknya dunia tempat. Dunia tempatnya kita sholat berjamaah di masjid. Dunia tempat kita berdakwah, berjihad, tempat kita bersedekah, haji umroh, tempat kita mengajak teman-teman kita, tempat kita bersedekah, tempat berjamaah di waktu di masjid. Dunia
insya Allah masjid itu akan hidup. Allahu Akbar walillahilhamd. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita bersama Ustaz Hajar Akbar kepada al-Mu'min. Fayatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan waktu untuk kita, apakah sampai sebentar lagi atau sampai esok atau lusa dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita terus bisa memperbaiki amalan kita yang mudah-mudahan akan terus lebih baik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lain ketika kita bangun daripada tidur, yaitu adalah alhamdulillah wa syukru lillah. Dan tak lupa pula salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir senantiasa terus bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan insyaallah suatu hari sebagaimana kita duduk di masjid ini, insyaallah bisa duduk bersama baginda Rasul SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama, semoga Allah terus panjangkan umurnya, Allah berikan istiqomahan kepadanya, yaitu Ustazul Arafah, yang setiap pekan selalu menemani para jamaah semuanya. Ada Ustazul Baidi, muazin, kemudian Imam Syi, Imam Gampung yang saya hormati, Ibu Khatib. Alhamdulillah walaupun masjidnya jauh, kami jauh nih Bapak jamaah di sini. Saya terutama tinggalnya di di timur utara kota Banda Aceh, bahkan sudah masuk Aceh Besar. Jadi ini wilayah barat dayanya kota Banda Aceh, Aceh Besar juga. Jadi kita mengikuti satu kota Madiyah, melewati untuk hadir ke masjid ini. Tapi alhamdulillah sepertinya cuma dekat saja, sama seperti kita pergi melangkah dari rumah ke masjid biasanya Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak jauh. Walaupun Ustaz Jul bilang saya menyampaikan, Ustaz saya dimanapun siap. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kurang-kurang saya bicara di jamaah di sini khususnya, ya, karena biasanya penceramah Ustazul Arafah ini keren-keren Bapak Ibu. Cuma karena yang senior-senior, mungkin umurnya sudah senior, itu nggak sanggup jauh sekali, sibuk. Jadi saya saja yang muda-muda di sini. Jadi kalau ada yang kurang-kurang nanti dalam penyampaian, dimaklumi saja ya Bapak Ibu ya. Jadi urut gabung sino yang mina kurang-kurang baca dimaklumi matan. Pegah bawa Ustazul Arafah insyaallah nah kesempatan uke guna yang lebih senior loh insyaallah. Begitu Ustazul ya. Insyaallah. Yang lebih senior akan mengunjungi insyaallah masjid ini. Tapi insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan barangkali nantinya ada manfaat bisa kita ambil. Kalau tidak ada manfaat pun insyaallah mudah-mudahan itu datang dari diri saya sendiri. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu karena memang waktu juga cukup singkat, tadi Ustaz Jul sudah menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu saya lihat juga banyak jamaah tetap Arafah di Masjid Al-Mukarramah ya, Kampung Mulia. Di
itu di awal tahun 2022, bulan Januari. Saya sempat menyampaikan bagaimana kita perlu menyusun cita-cita kita. Kita perlu menyusun agenda-agenda untuk setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Itu perlu. Dan saya sudah menyampaikan di sana, tentu di dalam menyusun agenda itu nanti dalam perjalanannya ada godaan yang cukup besar dari luar. Itu godaannya dari luar. Saya sudah menyampaikan bahkan di closing statement, saya menyampaikan bagaimana godaan dari setan dan godaan dari perempuan dan lain sebagainya bagi para laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita coba melihat setelah kita mengawali lebih kurang hampir 2 bulan dan kurang dari 1,5 bulan lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini kita rencananya banyak sekali. Pak Ustadz, sepertinya rencana yang kita susun banyak yang gagal. Hana cara Ustadz, nyo kena pegat nyo hana jadeh. Yang jadeh cuma pegat rumah. Kena laksanakan sholat subuh berjamaah selalu belum jadi. Saya biar istiqomah salat berjamaah belum bisa. Membaca Al-Quran minimal 1 ayat 1 hari belum sanggup Pak Ustaz. Padahal kita sudah susun rencana itu. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini mari kita melihat tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid juz 27 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita orang-orang yang beriman. Sangat sayang Allah kepada hambanya. Allah menyapa kita semua. Alam ya'lilil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apakah belum saatnya bagi orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hatinya tunduk serta khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai kita hari ini, orang mukmin hari ini menjadi seperti orang ahli kitab dahulu. Fatala alaihimul amad. Mereka dahulu ahli kitab itu tahu sesuatu tidak melakukan. Berjalan waktu, seiring waktu berjalan mereka tidak pernah menyampaikan saya akan melakukan besok, saya akan beribadah lusa, saya akan beribadah pekan depan, umur saya masih panjang. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kalau menunda-nunda itu nanti lama-lama akan keras hatinya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Ayat ini selaras dengan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan kepada kita, man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad indallahi illa bu'dan. Barang siapa yang dia bertambah ilmu, kita hadir setiap Jumat paling sedikit itu minimal mendengar khutbah Jumat bagi laki-laki. Mungkin bagi ibu-ibu minimal ada mengikuti majelis ta'lim. Kemudian kita setiap Ahad hadir di sebuah Arafah. Ada yang Sabtu, ada yang macam-macam kajian. Minimal kadang-kadang kita mendengar siraman rohani 1 pekan sampai 5 atau 7 kali. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengamalkan itu. Kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ilmu bertambah dan tidak bertambah petunjuk kepadanya untuk melaksanakan apa yang dia ketahui, falam yazdad, dan dia tidak akan bertambah kecuali kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita akan masuk kembali ke ayat tadi.
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau kita lihat kenapa Allah menyampaikan orang yang beriman, menyentil kita hari ini, disindir, hatinya belum tunduk kepada Allah. Kenapa harus hati? Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam Al-Quran nanti ada berbagai macam model Allah menyebutkan hati dalam Al-Quran. Yang saya ketahui, yang saya dapati, itu ada 23 kali hati disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam modelnya. Kenapa harus hati? Bapak Ibu, kita masih ingat mungkin akhir tahun 99, awal tahun 2000, A'agim dulu sempat membuat sebuah pengajian namanya manajemen qalbu. Manajemen qalbu. Untuk apa harus hati, Pak Ustaz? Ini kita hari ini hadir hampir penuh masjid ini. Hadir ke sini gara-gara apa? Hati kita aman, Bapak Ibu. Hati kita clear, bersih, lapang. Kalau hati kita susah, beklam kahana dengar. Ada pemeriksaan kahan jadai. Kahan tengut, tioro si malam hana tengut, kasih minggu hana tengut, hanjit aja kena. Kita kenapa hati mekreh? Kenapa? Nyo naurureng, nyo si jamaah si hana bereh ngelun. Hai lunja kena berjamaah sajul si nalawan ngelun. Hana lunja, hati. Ini Bapak Ibu, hati. Hari ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi banyak yang tidak bisa kita lakukan gara-gara apa? Gara-gara hati kita tidak bisa menerima hal tersebut. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd juz 13? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, kata Allah, hati ini jadi tenang. Tidak ada cara lain. Ustaz, pokoknya saya buat rumah dahulu, rumah besar, mobil mewah, tanah yang banyak, toko yang banyak, saya hati akan tenang. Tidak. Nyan makin bertambah kacau hati. Makin tambah kacau. Begitu orang nelpon kita, kita langsung kepikiran, ini orang masih mau pinjam uang. Nya urang kagak lagi pinjam nya baru urang telepon. Jadi kalau ada orang toko nelpon yang sewa toko, apa kita bilang? Ini sepertinya udah minta keringanan, nggak sanggup dia bayar. Selalu susah. Jadi dunia makin bertambah makin susah Bapak Ibu, bukan makin mudah. Jadi makanya oleh karenanya hari ini mari kita lihat, tidak ada cara lain. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini jadi tenang. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, bagaimana nanti dalam Al-Quran, dalam juz 1 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik." Kalau hati ini tidak pernah disiram Bapak Ibu, ini hati ini lebih keras daripada "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Hati itu bisa jadi seperti batu. Ini nama saya Hajarul Akbar, batu besar, bate rayu. Memang kereh dan hana lawan nya kereh. Dan memang kereh bacot udah. Jadi batu besar, bate. Batu itu enggak enak. Enggak enak batu itu. Kalau dia kita keraskan pecah dia. Mia busau, mia tapuk kereh je dawit. Mia bate hana kemah. Apa kata Allah? Hati itu kalau sudah kering, summa qasat qulubuhum, kemudian hati itu keras dalam surah Al-Hadid. Apa kata Allah selanjutnya? Hati itu bisa menjadi seperti batu. Aw ashaddu qaswah, atau hati itu lebih keras dari batu itu sendiri. Coba kira-kira Bapak Ibu, ya. Kalau hati sudah keras seperti itu, apa yang terjadi? Makanya hari ini ada istilah pepatah bahasa Aceh. Saya tidak menyebutkan itu karena hana mangat baju. Pegah mi hati hana tepeh nyanyan. Tapi mi hati ka tepeh, ya, ibarat buta mah hana itu dapat. Ya. Jadi tidak mungkin kalau hati sudah tersinggung sudah selesai Bapak Ibu. Tapi kalau hati ini nyaman, semua kita bisa berikan. Soekarno dahulu kita masih ingat, dia ceramah berorasi, bla 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 bla. Orang tua kita semua kirim harta atau kirim untuk negara ini.
Nyana Pak Ibrahim Lagu Pak. Ini kita kirim emas, kita kasih kepada siapa? Kepada Pak Soekarno untuk apa? Beli pesawat Garuda. Tidak apa-apa, kita berikan semua asal hati ini sudah tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba bayangkan kalau hati kita bersih, tenang, sangat nyaman. Tadi kita sudah melakukan sholat tahajud, kita bisa mengaji, tidak ngantuk. Tidak ngantuk, apalagi bangun ini udah mau jam 6 pagi, subuh. Kalau ada orang yang telat bangun subuh hari ini, kebangetannya orang Aceh. Orang jam 6 pagi sudah kemana-mana pergi, dia jam 6 masih tidur. Ini kebangetannya orang. Kalau bahasa kita yang kemarin itu, ini sudah dikencingi setan. Jadi dia sudah diduduki oleh setan sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Jamaah rahimakumullah, ini dia. Kita sangat perlu hati yang bersih. Para ulama menjelaskan ada satu hal ternyata yang juga bisa membuat kita luar biasa. Apa kata para ulama? Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Seandainya kamu punya hati yang qanu', bisa menerima apapun, merasa cukup dengan apapun Bapak Ibu. Ada yang sekarang kita syukuri. Insyaallah anta wa malikud dunya sawa. Kita ini dengan raja dunia itu sama. Bayangkan. Hari ini semua orang pengen jadi pejabat, pengen semua, siapapun dia. Itu naluri manusia Bapak Ibu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, semua pengen. Ini ada Pak wakil wali kota di sini sudah hadir. Semua orang ingin jadi wali kota, jadi gubernur, semua pengen jadi presiden. Tapi apa kata pepatah ini? Hanya satu sesungguhnya, apabila kita punya hati yang lapang, hati yang bisa menerima dengan apapun, kita sama dengan presiden, bahkan dengan raja di dunia ini. Bayangkan. Padahal orang ketika duduk di jabatan tertentu bukan makin mudah, tapi yang ada makin susah dan makin gundah, bahkan pertanggungjawaban besar sekali di akhirat. Tapi kita dengan memiliki hati yang tenang, jamaah rahimakumullah, kita bisa enak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat penyebab selanjutnya. Ustaz, apa sesungguhnya penyebab kita ini susah hati kita jadi bersih? Susah sekali Ustaz. Saya pribadi Bapak Ibu, beda bikin umanya Ustaz keamankan hanasi. Sama mandum sama. Yang maksum itu cuma Rasulullah SAW yang maksum. Saya bisa bicara seperti ini, tapi belum tentu 100% bisa saya lakukan. Tapi kita insya Allah berdoa kepada Allah dan kita mengajak berusaha untuk lebih baik. Itu saja. Oh Pak Ustadz akan sempurna? Enggak, anaknya. Nyampe dipikir, mina kesalahan usajul bacun, kasalah mandum, agama ini salah tidak. Beliau juga manusia, saya juga manusia. Bapak Ibu kita sama manusia di hadapan Allah sama. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat petunjuk Allah selanjutnya. Menarik sekali kalau kita lihat. Ternyata ada dua hal Bapak Ibu. Hati kita ini berat melakukan apapun. Yang pertama kita lihat dalam surah Al-A'raf 9. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Allah menghendaki, kata Allah, kami akan mengangkat manusia itu. Kami berikan kemudahan kepada dia untuk melakukan amal soleh, dekat kepadaku. Dia mulia, hebat. Yang pertama, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a. Ini yang pertama. Ternyata yang pertama adalah manusia itu kenapa hatinya tidak sanggup melakukan amal soleh? Akhlada ilal ardi. Lebih condong dan cenderung kepada dunia. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama ini. Condong. Ardon itu kalau bahasa Aceh, bahasa Inggris itu itu mengambil dari bahasa Arab, ardon. Jadi ardon itu dalam bahasa yang lain adalah itu di bawah posisinya, yang diinjak-injak. Jadi kalau orang sudah suka sekali dengan dunia, itu diinjak-injak pun mau dia. Kalau bahasa hari ini apa namanya? Ya begitulah. Yang hari ini lagi ramai kita dengar. Mungkin ini hampir semua jamaah Arafah adalah berhubungan dengan jabatan dan sebagainya. Itu hampir semua begitu. Di bawah di telapak kaki jadi. Gak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah cinta kepada dunia yang mana lebih rendah dari itu. Kapan dia tidak bisa tamak lagi dengan dunia? Kalau sudah masuk ke dalam perut bumi itu. Itu sudah selesai. Tapi selebih masih dia hidup di atas ruang dunianya. Yang selama nayat ruang dunianya nggak lak mendung.
Kenapa? Karena memang Allah menyampaikan ini. Manusia condong kepada dunia yang bawah sekali. Bahkan nanti Bapak Ibu dalam halaman terakhir juz 5, Allah mengancam orang-orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu adalah fid darkil asfal. Di posisi paling bawah dari neraka. Paling bawah itu namanya aspal Bapak Ibu. Sufla dalam bahasa Arab. Makanya aspal itu paling bawah. Makanya kalau hari ini kalau kita lihat aspal itu biasa sering di bawah. Jadi kalau ada orang yang buat rumah taruh aspal di atas itu biasa sering bermasalah. Iya benar. Ini kan ada sebagian yang model pakai di atas toko pakai aspal supaya ini biar bagus. Itu sering bermasalah ternyata. Ya, pakai aspal, pakai ini, pakai itu. Walaupun kalau dengan canggih barangkali bisa, canggih sekali. Karena kenapa? Karena aspal itu di bawah Bapak Ibu. Diinjak-injak. Nah kalau orang sudah suka sekali dengan dunia, hati ini sudah mulai terganggu. Terganggu dia, selesai. Ustaz, bagi bandun begalak tat, lonjak solat saya buat semangat. Dunia pisah baju. Pisahin sedikit dunianya. Nggak bisa Pak. Saya baru mengaji sudah lihat HP Pak Ustaz. Baru mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kagak HP itu. Karena dia duit. Itu memang kenapa? Karena memang pikiran kita selalu dikacaukan. Allahu Akbar. Baru salat. Ya. Apa yang terjadi? Kita berpikir lagi dunia hari ini. Nyaw pegan nyaw kiban, nyaw tonu kiban, nyaw jabatan, nyaw karabe, nyaw kiban. Selalu itu hati hantu-hantui selalu. Kiban cara mau khusyuk li dzikrillah enggak bisa. Enggak ada. Enggak ada cerita. Ini buang jauh-jauh dulu. Kata Allah apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Yang pertama adalah karena condong sekali dengan dunia. Kemudian yang kedua, ikut dia, akan ikut. Wattaba'a hawah. Kemudian dia akan mengikuti nafsunya itu untuk mengikuti dunia tadi. Itu pasti. Coba kita lihat hari ini Bapak Ibu. Orang-orang berbuat, ada kesilapan dalam berbuat jahat. Itu lihat aja, awal pemicunya itu apa? Orang korupsi. Orang ini, orang itu. Pemicunya pasti satu. Cinta sekali dengan dunia, itu aja. Itu mungkin miana jamaah yang orang yang hana tem sampai. Yang hana galak lagi, nak ikut malun. Nah yang pegah mana? Hai, lu tanya. Daun dan tim, nyawa bajut. Baik, Pak Ustaz. Hana pikir. Kenapa dia tidak berambisi? Karena dia tidak ambisi kepada dunia. Bemenau ada pegah haju. Mesti. Nyopa Bukan Cik Jenal lu pegah baju dia orangnya. Mesti ada pegah. Nyau jet ke gubernur mesti. Ya, jet ke gubernur. Tapi motor gaji 5 juta peng sapu hana matu sapu hana. Asai matu cok peng baju lebih langsung poh aku. Enten don. Hana tu enten kena. Pakat banget rame-rame. Ayo. Motona, rumahna, pengnyona, SPPD-nya tak kalah mana orang SPPD. Mu dewan mana cukup banget DPRA. Ya, SPPD mendang dupna. Itu baru satu pokja. Ya, itu ramai bahkan orang bersenang ramai-ramai dengan kenapa? Karena banyak dunia. Ramai orang berebut dunia ini berebut semua. Mereka berebut dunia rusak, hancur. Kenapa? Karena dunia ini terbatas Bapak Ibu. Maka di sini kalau orang mereka berebut masalah dunianya karu hampai. Ini Pak ada Pak Heri Julius di sini. Saya lihat beliau selalu memang ketemu. Alhamdulillah ini luar biasa beliau. Nyoka berubah kadang-kadang merokok lo hendak lo pakai peci. Kayaknya enggak pakai peci kalau pegahnya Pak Ustaz Heri Julius lo pegah. Jadi baru sana merokok konangan kah lo enggak hana peci. Itu luar biasa, mudah-mudahan terus istiqomah. Jadi hari ini kejadian seperti itu Bapak Ibu. Kenapa orang berebut kepada sesuatu? Karena ada dunia. Asyiknya lo pegah lagi nak aju. Ya hana ya tapi lo. Karena hana terikat dengan tepu. Ya. Jadi itu karena ada dunia Bapak Ibu. Asyik dunia itu tidak ada, enggak ada orang yang berebut. Nah makanya jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah harus jauh. Kita harus hilangkan dulu dunia ini. Jangan suka-suka sekali. Suka boleh, nanti ada waktunya. Ban menan tamang semujit ku pahala dunia betul. Kita ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama kita praktekkan. Saya juga kadang campur-campurnya anak kayak katanya. Ya masalah hati gitu. Ya bandada Allahu Akbar. Ya. Makanya ya kita udah kepikiran macam-macam. Nyontek kiban lom selalu itu dihantui oleh dunia. Jamaah rahimakumullah. Nah ini kita akan masuk pelan-pelan. Apa kata Allah kalau orang terlalu suka dengan dunia dan hatinya terganggu? Kita lihat ayat selanjutnya. Famasaluhu kamasalil kalbi
Orang kalau sudah masuk ke dalam hal ini, permisalannya adalah sama dengan anjing. Nyokan lo pegah, ayat Al-Quran, lo buka ke dalam juz Quran. Enggak apa-apa ini Ustaz Jula Rafa ya, saya sampaikan ya. Ini ayat Al-Qurannya. Ini bukan saya sampaikan. Oh Ustaz kan lo pegah. Nah orang mirip saya asyik lagi ya. Ini saya sampaikan nih. Ini ayat Al-Quran. Makanya orangnya udah pegang ya, udah pegang ayat Al-Quran kadang radikal ya tuh. Ya, kenapa? Ini ayat Al-Quran. Kalau sudah suka sekali dengan dunia, dia mirip seperti anjing kata Allah. Famasaluhu kamasalil kalbi. In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Kalau kita in tahmil alaihi yalhad, kita datangi dia, kita sampaikan apapun, itu dia akan menggonggong kita. Kita biarin dia juga menggonggong. Ini dia. Payah sekali. Makanya orang kalau sudah mirip seperti itu, makanya ada satu indikator Bapak Ibu. Ini menarik sekali ternyata. Saya baru ngeh, ini guru saya yang menyampaikan tafsiran ayat ini, kami belajar. Beliau menyampaikan begini. Pernah enggak kita lihat anjing? Ini famasul kamasalil kalbi, mirip anjing. Anjing itu Bapak Ibu, dimanapun kita lihat lidahnya seperti apa? Mirip capek enggak dia? Capek ya? Capek selalu. Selalu dia capek. Makanya indikatornya orang yang mengejar dunia itu adalah capek selalu kesannya. Lelah dia. Oh nyawa tengah kesibukan, hanya buat HP, hanya balawi, hanya merompok. Tengah kesibukan tapi yang dunia, yang kat mulai dunia. Lu musajul hanya lonjak, nyawa tengah kesibukan, kesibukan dulu tubuh. Dalam tubuh apa kesibukan? Dalam tubuh apa kesibukan? Menyolah hancur ini banyak pejabat yang hadir saya lihat. Banyak enggak ada sibuk-sibuk bisa hadir. Tapi kalau sudah mulai enggak ada waktu lagi sibuk, itu sudah selesai. Itu dunia sudah masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi? Ya tadi konsekuensinya capek selalu dan lelah dan lidahnya akan ke bawah karena dia akan rendah sekali dimanapun akan dilempar sama orang. Enggak ada harganya kecuali pada orang-orang yang tidak berharga. Jamaah rahimakumullah. Ini kita makanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini tenang untuk bisa berzikir kepada Allah. Jangan sampai hati kita ini keras sekali. Caranya yang pertama adalah apa? Memanage dunia ini supaya dunia ini tidak terlalu masuk ke dalam hati kita. Ada satu hal yang menarik juga ulama menyampaikan begini. Tidak mungkin kecintaan dunia itu bercampur dengan kecintaan Allah, itu enggak ada itu. Itu omong kosong katanya. Jadi kecintaan itu pasti harus beda-beda. Itu sama dengan air dengan minyak, Bapak Ibu. Jadi kalau air sama minyak dicampur-campur pasti akan ada mengalah salah satu. Ini juga sama. Jadi nggak mungkin kita campur-campurkan semua. Kita harus beda-bedakan. Kapan kita berpikir terhadap dunia, kapan kita berpikir terhadap akhirat. Itu sudah jelas sekali. Walaupun nanti semua amalan dunia ini adalah mengantarkan kita kepada akhirat itu sendiri. Bahkan para ulama menjelaskan ada orang kaya, tapi dia kekayaannya bukan ditaruh dalam hati. Itu yang benar. Ada dia yang punya jabatan besar, tapi jabatan yang ditaruh di ujung tangan. Di ujung tangan. Lepas jabatan, lepas saja. Apa-apa. Lepas saja. Ya. Itu makanya, ini cara memanage saja. Pak Ustaz, berarti menyemuna orang yang cok jabatannya manum salah. Kadang-kadang drone yang ngebut jabatan kejar. Semua ada satu sepeda motor, taruh dalam hati. Bukan begitu. Jadi bagaimana hari ini kita taruh harta kita di tangan, jabatan kita di tangan, semua ada di tangan. Tapi hati kita ini bisa kita jaga dengan baik. Jangan sampai jabatan kita cuma kecil, kadus, tapi cok kudu dalam hati. Kita cuma ada satu sepeda motor, taruh dalam hati. Kita cuma ada sawah sikra tagai na blang, cok kudu dalam hati. Ya kalau yang tibu roja, hana pergi-pergi apa, hana wawo, gara-gara apa? Lihat sawah yang sangat dicintai. Ini lebih parah dari orang yang punya bergunung-gunung harta kekayaannya. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, ini harus kita manage yang pertama. Bagaimana hati kita jauh daripada selalu masuk ke dalam dunia. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kalau ini sudah selesai, maka kita akan gampang selanjutnya bisa mengendalikan apa? Hawa nafsu kita. Ini sering yang banyak bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Hawa nafsu itu biasanya karena dunia dulu, baru hawa nafsu itu. Kalau dunianya aman, hawa nafsu itu nggak ikut. Jadi makanya kita akan rem sedikit, insya Allah. Bagaimana mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bisa kita ikuti ayat Al-Quran ini. Jadi sekarang kita harus perbaiki. Ustaz, untuk minggu ke, bulan ke, tahun depan, ingat. Kalau ini makin lama kita tidak pernah beramal soleh, hati kita makin keras. Fatala alaihimul amad. Beriring waktu yang lama keras sekali.
dan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhir cerahan yang singkat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang berhadir di sini Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita yang berhadir Allah berikan hati yang bersih, dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain untuk membersihkan hati, menyucikan hati kita ini kecuali hanya Allah yang bisa membersihkan itu. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita yang berhadir di sini insyaallah bisa bersama-sama seperti duduk hari ini beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau syi'na